Tapi saya hanya mau konsentrasi saja pada satu poin saja, yakni ketika Pak Yosua Tewu mengatakan bahwa Yesus itu ya Roh Kudus itu, atau Roh Kudus itu ya Yesus itu. Coba kita dengarkan kembali. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Jadi kalau saudara mengatakan Roh Kudus bukan Yesus, maka Alkitab salah. Jadi kalau saudara mengatakan Roh Kudus bukan Yesus, maka Alkitab salah. Jadi Roh Kudus itulah Yesus yang Immanuel. Jadi Roh Kudus itulah Yesus yang Immanuel. Nah, karena Pak Yosua Tewu menganggap bahwa Yesus itu ya Roh Kudus itu, atau Roh Kudus itu ya Yesus itu, saya ingin bertanya kepada Pak Yosua, ya. Saya tidak membantah, saya hanya ingin bertanya saja. Tapi sebelum saya bertanya, saya mau mengungkapkan dulu. Jadi begini ceritanya ini. Begini ya. Oke. Yalah, jelek-jelek nggak apa-apa lah ya. Oke. Yang penting ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ketiganya ini satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya. Jadi satu Tuhan, tiga kepribadian dalam satu kesatuan. Yang ketiganya tidak boleh dipisahkan, tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, kesempatan kali ini kembali kita akan mereaction sebuah video dari Pendeta Ezra Soru, yang mana di sini di dalam video ini Pendeta Ezra Soru curhat tentang statement dari Pastor Yosua Tewu yang tidak mendukung dogma Tritunggal atau Trinitas. Nah, terjadi pertentangan konsep ketuhanan di internal mereka. Di internal kekristenan sendiri, konsep ketuhanan yang lebih dari 2000 tahun ternyata belum final, belum tuntas. Entah sampai kapan terjadi saling cakar-cakaran tentang konsep ketuhanan di dalam kekristenan. Kemungkinan sampai kiamat ya, mereka tetap tidak akan bisa menuntaskan konsep ketuhanan di dalam internal kekristenan sendiri. Nah sahabat, bagaimanakah video dari Pendeta Ezra Soru? Mari kita simak terlebih dahulu sebelum kita reaction lebih lanjut. Saya dikirimi satu video dan setelah saya membukanya, ternyata itu adalah khotbah dari Pak Yosua Tewu. Dan di dalam khotbah beliau itu, beliau menyatakan kepercayaannya bahwa Yesus itu adalah Roh Kudus, dan juga dia tidak percaya kepada doktrin Tritunggal, tidak percaya adanya tiga pribadi dari kealahan seperti yang dipercaya oleh mayoritas orang Kristen, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kesimpulannya apa? Kita memperingati kenaikan Yesus. Mengatakan, kenaikan Yesus adalah bukti ketuhanan dan kealahan yang sempurna. Satu. Kenaikan Yesus menandakan dia telah selesai bekerja dalam rupa manusia di bumi. Ada yang akan melanjutkan pekerjaannya. Siapa? Dia juga, tapi dalam wujud yang lain. Roh Kudus yang akan datang. Itu dalam teks Alkitab. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri dalam wujud Roh yang kudus yang berdiam dalam diri manusia untuk mengejawantahkan, menggenapi nubuatan keimanuelan Yesus. Dengar baik-baik, untuk menggenapi nubuatan keimanuelan Yesus. Yesus dikatakan dia Immanuel, Allah yang menyertai kita senantiasa, ya. Jadi kalau saudara mengatakan Roh Kudus bukan Yesus, maka Alkitab salah. Teologi ini bikin ngaco, hati-hati loh. Yang mengatakan Roh Kudus bukan Yesus, berarti apa yang Yesus bilang, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Itu bohong semua perkataannya. Kalau Roh Kudus bukan Yesus itu sendiri. Kalau Roh Kudus bukan Yesus, berarti Alkitab salah.
Itu tadi yang dikatakan oleh Pastor Joshua Tewu. Dan hal ini tentunya akan mengguncang iman kekristenan yang menganut dogma Trinitas atau Tritunggal. Sehingga dengan dibela-belain Pendeta Ezra Solu ini membuat video untuk mereaction statement daripada Pastor Joshua Tewu ini ya. Nah, ingat teman-teman ya, di antara pemuka-pemuka agama Kristen sendiri terjadi gontok-gontokan tentang konsep ketuhanan. Kali ini adalah dari dua pendeta ataupun pastor yang terhebat di Indonesia, pastor dan pendeta ternama di Indonesia, ternyata juga masih saling bertolak belakang, saling berbeda pendapat, saling bertentangan di dalam menentukan konsep ketuhanannya sendiri. Tidak ada pribadi Allah Roh Kudus dalam kekekalan. Tidak ada tiga pribadi dalam kekekalan dengan fungsi masing-masing yang berbeda-beda. Allah Bapa berfungsi menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah Anak bertugas turun menebus. Dan kemudian Allah Roh Kudus yang bertugas menjaga karya yang sudah dilakukan oleh Allah Anak. Kalau mau bicara seperti ini, saya dulu pengajar Tritunggal, bro. Pengajaran dalam perumpamaan apapun saya kuasai. Tapi kemudian Tuhan menerangi hati saya, mencerahkan saya. Saya harus kembali kepada Alkitab. 75 years later. Ya, itulah cuplikan dari khotbah Pak Joshua Tewu. Tapi saya hanya mau konsentrasi saja pada satu poin saja, yakni ketika Pak Joshua Tewu mengatakan bahwa Yesus itu ya Roh Kudus itu, atau Roh Kudus itu ya Yesus itu. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Jadi kalau saudara mengatakan Roh Kudus bukan Yesus, maka Alkitab salah. Jadi kalau saudara mengatakan Roh Kudus bukan Yesus, maka Alkitab salah. Jadi Roh Kudus itulah Yesus yang Immanuel. Jadi Roh Kudus itulah Yesus yang Immanuel. Nah, karena Pak Joshua Tewu menganggap bahwa Yesus itu ya Roh Kudus itu, atau Roh Kudus itu ya Yesus itu, saya ingin bertanya kepada Pak Joshua. Ya, saya tidak membantah, saya hanya ingin bertanya saja. Tapi sebelum saya bertanya, saya mau mengungkapkan dulu bagaimana pandangan saya terkait dengan ayat yang tadi disinggung, yakni ketika Yesus berkata bahwa dia tidak membiarkan murid-muridnya menjadi yatim piatu, tapi dia akan datang kembali kepada murid-muridnya, dan dia datang dalam bentuk Roh Kudus. 75 years later. Jadi begini ceritanya ini. Begini ya. Oke. Jelas jelek-jelek nggak apa-apa lah ya. Oke. Yang penting ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ketiganya ini satu kesatuan, tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya. Jadi satu Tuhan, tiga kepribadian dalam satu kesatuan. Yang ketiganya tidak boleh dipisahkan, tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel, saudara. Ya teman-teman, itulah tadi ya konsep ketuhanan di dalam kekristenan sudah 2000 tahun lebih ternyata belum tuntas. Di antara para pemuka-pemuka Kristen saling cakar-cakaran, saling gontok-gontokan. Nah sahabat, kita akan kembalikan kepada ajaran Yesus. Sebenarnya doktrin Trinitas itu ajaran siapa? Apakah Yesus mengajarkan Trinitas? Apakah Allah mewahyukan dan mendefinisikan Trinitas kepada Yesus? Jawabannya adalah berdasarkan Bible, Allah tidak pernah mewahyukan dan mendefinisikan Trinitas kepada Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa Allah mewahyukan Trinitas kepadanya. Yesus sendiri tidak pernah menyebut-nyebut Trinitas, apalagi sampai menyatakan bahwa dirinya adalah bagian dari Trinitas. A.N. Wilson dalam bukunya Jesus Alive cetakan tahun 1992 halaman 16 mengungkapkan, saya harus mengakui bahwa memang tidak mungkin untuk mempercayai bahwa orang suci dari Galilea abad ke-1 Masehi
yaitu Yesus, pernah sekali saja dalam hidupnya berpikir bahwa dirinya adalah oknum kedua dari Trinitas. Nah, lanjut poin yang kedua, apakah Trinitas adalah ajaran para nabi terdahulu? Nah, ketika ada pertanyaan apakah Allah pernah mewahyukan Trinitas kepada para nabi sebelum Yesus, jawabannya adalah tidak. Allah tidak pernah mewahyukan maupun mendefinisikan Trinitas kepada nabi-nabi sebelum Yesus. Mereka semua menerima wahyu tentang tauhid. Tidak secuil pun ajaran tentang Trinitas ditemui di dalam Perjanjian Lama. Di dalam buku Encyclopedia of Religion mencatatkan hal ini. Para ilmuwan Kristen dewasa ini sepakat bahwa ajaran Trinitas tidak ada dalam Alkitab dalam kurung Perjanjian Lama bahasa Ibrani. Selanjutnya buku New Catholic Encyclopedia juga menegaskan terjemahannya, ajaran Trinitas tidak pernah diajarkan dalam Perjanjian Lama. Perhatikan apa yang disampaikan oleh para nabi utusan Allah di dalam Perjanjian Lama. Ada di dalam Ulangan 6 nomor 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesaya 46 nomor 9. Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Andai kata Allah mewahyukan Trinitas kepada nabi-nabi Yahudi sebelum Yesus, tentu saja sudah sejak lama orang Yahudi menyembah Trinitas. Namun, bagaimana mungkin Allah mewahyukan Trinitas kepada Yesus agar umat Yahudi menyembah Trinitas, sementara Yesus sendiri yang mengajarkan Tuhan itu Esa adalah seorang putra Yahudi yang sekalipun lahir ratusan tahun setelah para nabi-nabi ternama seperti Nuh, Ibrahim, Musa, Daud dan lain-lain tiada, justru meneruskan ajaran Tuhan itu Esa. Nah, lantas apakah murid-murid Yesus mengenal Trinitas? Ketika ada pertanyaan apakah Yesus mengajarkan dan mendefinisikan Trinitas kepada murid-muridnya, jawabannya adalah Yesus tidak pernah mengajarkan atau mendefinisikan Trinitas kepada murid-muridnya. Sebaliknya, beliau mengajarkan keesaan Allah. Ada tertulis di dalam Markus 12 nomor 29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sejarawan Arthur Weigel dalam bukunya Paganism in Our Christianity menulis, Yesus Kristus tidak pernah menyinggung tentang fenomena seperti itu dalam kurung Trinitas, dan kata Trinitas tidak ditemukan dimanapun dalam kitab Perjanjian Baru. Ide ini baru dimuat gereja 300 tahun setelah Yesus tiada. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat ya, ketika kita kembalikan kepada ajaran Yesus, sebenarnya Yesus itu mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang Esa. Saya yakin dan percaya tidak akan pernah ada pertentangan atau perbedaan pendapat tentang konsep ketuhanan di antara para pemuka-pemuka agama Kristen ya. Seperti misal perbedaan pendapat di dalam konsep ketuhanan antara Tritunggal versus Oneness misalnya ya. Saya yakin jika mereka mengembalikan semuanya kepada ajaran yang pertama dan terutama dari Yesus, ajaran Yesus yang murni, yang menyembah hanya kepada Allah yang Esa, maka saya jamin tidak akan ada pertentangan tentang konsep ketuhanan di dalam kekristenan. Oke sahabat, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.